Ternyata niat di gerbang Ramadan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, apa kabar hari ini Ustazah? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Masya, ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibadah puasanya masih lancar ya? Ya, insya Allah, amin. Amin. Oke, Kak Sarda, kita ada di topik menata niat ya di gerbang Ramadan. Mungkin pemaparannya di awal ya. Kita dengarkan dulu nih Ustazah atau Kakak ya begitu ya. Silahkan dengan topiknya di sore ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengannya kita masih diberikan rezeki untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini, bulan yang sangat istimewa, yang di dalamnya bertabur banyak sekali pahala-pahala kebaikan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada kita, kepada manusia terbaik dan sempurna teladan sepanjang zaman, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman dan pendengar kedua RRI Tauhid, salah satu kenikmatan terbesar yang patut kita syukuri adalah kembali Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia ini. Ada banyak sekali keistimewaan bulan Ramadan yang selalu kita dengarkan selama bulan Ramadan setiap tahunnya, selalu disampaikan oleh penceramah, baik itu di masjid ataupun di media-media sosial, tentang keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Nah, hal ini jangan sampai membuat kita bosan. Justru harus menjadi pemicu semangat dan pengingat untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam memaksimalkan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Coba sama-sama kita renungkan sepanjang tahun ini berapa banyak amal yang sudah kita lakukan. Kemudian berapa banyak pula kemaksiatan yang sudah kita kerjakan. Nah, di bulan Ramadan inilah kesempatan terbaik untuk kita mensucikan diri, membersihkan dosa-dosa kemaksiatan yang kita lakukan dengan yang terbaik. Sebelumnya juga saya berterima kasih kepada RRI, terutama Kak Ica yang sudah memfasilitasi dan memberikan ruang kepada saya untuk kembali berbagi ilmu dengan teman-teman di rumah. Nah, sejatinya berbagi itu bukan karena saya memiliki banyak ilmu, namun pada hakikatnya ilmu itu semakin kita bagi, maka akan semakin bertambah. Karena apa? Kita akan terus termotivasi untuk belajar, terutama ilmu agama, yang menjadi pengingat untuk diri saya sendiri, untuk terus memperbaiki diri, memantapkan diri, agar apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jadi selaras antara perbuatan dan perkataan. Gitu. Nah, kembali ke tema awal tadi, salah satu kenikmatan terbesar yang patut kita syukuri itu adalah itu tadi, kembali Allah pertemukan kita. Nah, bulan Ramadan ini ibaratnya itu kita itu seperti memasuki sebuah toko serba ada ya, toko serba. Nah, segala barang yang ready itu diobral habis-habisan. Nah, bulan Ramadan juga seperti itu. Amal kebaikan mana sih yang tidak Allah lipat gandakan nilainya di bulan Ramadan kan? Jadi alangkah meruginya kalau kita tidak manfaatkan bonus-bonus, pahala-pahala yang Allah sudah hadiahkan untuk kita sebagai hambanya umat Islam di bulan Ramadan ini. Nah, jangan hanya obral baju, obral sendal atau barang-barang rumah tangga yang juga diobral habis-habisan di bulan Ramadan yang kita gecil, tapi pahala-pahala kebaikan yang sudah Allah taburkan di bulan Ramadan itu kita lalaikan. Nah, intinya
untuk segala kebaikan, pahala-pahala amal soleh yang sudah Allah hadiahkan untuk kita di bulan Ramadan ini, pokoknya harus jangan tunggu lama-lama lah istilahnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebagaimana barang promo yang diskon besar-besaran di toko, tentu untuk membelinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di bulan Ramadan juga seperti itu. Nah, ada syarat tertentu uh, untuk kita bisa mendapatkan semua kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Syaratnya apa? Yang pertama itu adalah niat. Nah, di highlight ya teman-teman. Jadi niat adalah syarat utamanya. Dalam segala hal yang berkenaan dengan ibadah, niat awal itu adalah penentu diterimanya amal kita, diterima atau tidaknya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah ingatkan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Niat juga yang kemudian melahirkan kesungguhan kita dalam berusaha. Misalkan kalau kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu itu setengah-setengah, maka pasti effortnya juga kurang. Tapi kalau niatnya sungguh-sungguh, apapun halangannya pasti akan diusahakan dengan semaksimal mungkin, se apa ya, sebesar upayanya kita, apapun pasti akan kita dapatkan berusaha seperti itu. Sama dengan di bulan Ramadan. Nah, dalam Islam itu niat yang sungguh-sungguh, tekad yang kuat itu namanya azam. Nah, maka penting sekali, apalagi di masih hari pertama ya bulan Ramadan. Penting sekali untuk meluruskan niat kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Nah, salah satu keistimewaan bagi seorang muslim itu, ketika kita berniat melakukan sebuah kebaikan, maka itu sudah pasti tercatat sebagai sebuah pahala. Apalagi ketika amalan itu dikerjakan, masih niat baik saja sudah Allah catat sebagai sebuah pahala. Apalagi ketika kita kerjakan kebaikan itu. Sebaliknya, ketika kita terbesit atau ada niatan kita untuk bermaksiat, maka hal itu belum dikenakan hukum dosa sampai kita melakukannya. Insya Allah kan, betapa Allah sayang sama kita. Nah, mumpung masih di awal Ramadan, penting sekali untuk memperbaiki niat. Bukan hanya niat berpuasa, tapi niat melalui untuk melewati bulan Ramadan ini secara keseluruhan dengan segala bonus-bonus pahala kebaikan yang sudah Allah berikan. Niatnya murni untuk mengharap ridho Allah atau hanya supaya dapat pujian manusia. Nah, itu yang harus bisa kita filter di dirinya kita, terutama di bulan Ramadan ini, puasa ini yang kita diminta untuk menahan hawa nafsu. Tentu ujiannya juga tidak mudah. Ketika banyak pahala-pahala yang Allah berikan, tentu ujian juga tidak segampang itu. Jadi terutama itu adalah hawa nafsunya kita sendiri. Kita yang sedang berperang melawan hawa nafsu, bagaimana kemudian segala godaan-godaan, terutama godaan tentang pujian atau validasi. Jangan sampai kan hal-hal yang kita kerjakan ini hanya sia-sia karena hausnya pujian. Mau dibilang paling soleh, paling banyak amalnya selama bulan Ramadan. Nah, ini yang harus kita lebih aware lagi. Apalagi sekarang kan zamannya sosial media. Yang mana sih yang kita tidak bagikan di sosial media kita? Nah, tidak apa-apa membagikan kebaikan-kebaikannya kita dengan tujuan syiar atau menginspirasi, tapi pastikan juga jangan sampai tergelincir niatnya kita ingin dipuji, ingin dinilai baik, ingin dinilai soleh. Nah, itu yang kemudian akan merusak amalan-amalan kita. Gitu. Nah, jadi saya mengajak kita semua untuk beristighfar, karena rasanya, terutama untuk saya sendiri ya, karena rasanya takut juga mengingatkan orang lain tentang hal-hal seperti ini, terutama tentang dia, usul
dan meluruskan niat itu, sementara mungkin secara tidak sadar boleh jadi saya pun juga seperti itu. Jadi saya berbicara di sini bukan berarti saya yang lebih baik, tapi insya Allah kita mengingatkan. Saya pun juga berusaha untuk mengingatkan diri saya sendiri dengan menyampaikan seperti ini, maka itu menjadi apa namanya, pengingat untuk saya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, Ustazah, Ramadan ini kan selalu datang ya setiap tahun begitu. Tapi mengapa banyak orang yang merasa perubahan dirinya itu kayak tidak apa ya, tidak bertahan lama begitu. Jadi setelah Ramadan berlalu. Nah, apakah ini benar-benar berkaitan dengan niat sejak awal belum benar-benar ditata begitu? Ya, jadi itu tadi. Apa ya, berazam itu kan yang tadi saya sampaikan itu semacam niat yang dibarengi dengan kesungguhan atau tekad kita untuk memegang teguh niat kita. Nah, menggenggam azam itu juga ujiannya tidak mudah, tapi juga apa, ketika kita berhasil melalui itu, ganjaran yang Allah sudah siapkan juga bukan pahala main-main. Nah, ini berkaitan dengan kenapa sih kita tidak apa namanya, tidak konsisten, banyak perubahan-perubahan lagi. Nah, makanya penting untuk selalu menjaga niat, meluruskan niat. Ketika ketika apa namanya, kita merasa melenceng lagi, uh, minta ampun lagi sama Allah, kemudian kembali ke niat awalnya kita dalam beramal soleh itu, apa, mengharapkan apa. Jadi selalu mengevaluasi diri, apa ya istilahnya, muhasabah diri. Oke, dan kita juga live TikTok ya, Ustazah Zarda ini sudah banyak yang teman-teman yang pada ikut nonton juga ya. Ada Arif Agatha, terus ada 5%, ada Mas Hadi, ada Hana Sia, terus Aras 96. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton TikTok boleh bertanya juga, silahkan ya sambil mendengarkan juga program Madua yang di suasana sore hari ini di Tauladan. Ya, Ustazah, ini kan tadi sudah membahas begitu ya di awal. Apalagi dalam Islam sendiri. Sebenarnya sih bagaimana ya cara membedakan antara niat yang lahir dari kesadaran iman dengan niat yang muncul hanya karena kebiasaan sosial begitu menyambut Ramadan, Ustazah? Bagaimana Kak? Suaranya tadi Bagaimana cara membedakan antara niat yang lahir dari kesadaran iman dan dengan niat yang hanya muncul karena kebiasaan sosial menyambut Ramadan? Ya baik. Pada dasarnya untuk membedakan itu kembali ke diri masing-masing. Kita yang lebih tahu bagaimana apa namanya, kita yang lebih tahu membedakan hatinya kita ini tergerak karena murni kebaikan untuk mengharap ridho Allah, atau memang karena tergerak dengan ini ya istilahnya FOMO sosial media. Tapi kalau bagi saya sih sebenarnya FOMO sosial media itu tidak masalah sepanjang itu untuk kebaikan, karena bisa jadi itu sebenarnya jalan yang Allah siapkan untuk kita. Mungkin awalnya tergerak karena FOMO, ajakan, tapi kemudian sepanjang kita berada di jalan kebaikan, yakin dan percaya Allah pasti akan jaga kita. Pelan-pelan hati kita akan dituntun kepada kebaikan. Karena begini, ketika kita melakukan kebaikan, timbul sebuah ketenangan dalam batin. Yeah. Gitu. Ada perasaan apa ya, semacam perasaan bahagia, perasaan tenang itu yang sifatnya transenden, yang kita tidak bisa lukiskan dengan kata-kata dibanding dengan kepuasaan sesaat dengan tujuannya manusia. Ketika kita mendapatkan tujuannya manusia, itu seperti kita itu meminum air laut, akan semakin haus. Semakin kita banyak dipuji akan semakin haus kita, maka semakin akan tergerak untuk mendapatkan banyak like, mendapatkan banyak komentar atau pujian-pujian. Tapi ketika apa namanya, niat yang lahir murni karena Allah, itu ada sebuah ketenangan, ada sebuah apa ya, perasaan-perasaan yang ketika orang tidak memuji,
tidak masalah. Jadi sekalipun jalan di kesunyian tidak masalah, kita akan Mhm. tetap istiqomah. Nah, itu kuncinya niat yang tulus itu adalah istiqomah, Iya. keistiqomahan. Maka ketika memang benar-benar lurus karena Allah, apapun halangan dan rintangannya kita akan tetap istiqomah. Tapi kalau niatnya lahir karena pujian, ketika kita tidak mendapatkan pujian, kita akan berhenti sampai di situ. Sudahlah sudahlah saya ini misalkan mau bagi-bagi takjil. Sudahlah saya tidak Mhm. bagi-bagi takjil lagi karena di situ tidak ada tidak berterima kasih misalkan maruf masjidnya gitu. Itu kan Mhm. bagian dari validasinya manusia. Maka kebaikannya itu pasti akan berhenti dengan sendirinya. Tapi ketika ia kebaikannya tergerak karena Allah, Mhm. uh, itu apapun pasti akan tetap istiqomah. Oke. Dibarengi dengan keistiqomahan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, Ustazah dalam realitas kehidupan modern sekarang ini kan yang namanya teknologi itu kan semakin canggih ya. Bagaimana kita sebenarnya menjaga keikhlasan di tengah kebiasaan mempublikasikan begitu ya aktivitas ibadah kita itu di media sosial? Uh, itu saya juga takut bicaranya. Iya, biasanya kan dia udah Karena maksudnya kadang-kadang dia punya niat saya itu untuk ya, menginspirasi begitu. ya betul betul Mhm. sekali. Jadi takarannya itu ada di hatinya kita. Mhm. Takaran takarannya ada di hatinya kita. Kita yang tahu sedikit-sedikit untuk memposting ini. Kembali ke niat awalnya kita tadi, Mhm. kalau memang niatnya untuk menginspirasi, mengajak orang untuk sama-sama misalkan berinfak, mengajak orang untuk berinfak, tidak apa-apa dipublish. Mhm. Yang penting itu kembali ke niat awalnya tadi. Nah, dengan itu saja hati-hati tergelincir karena yang namanya syaitan itu pasti akan berupaya keras. Dia tidak akan membiarkan kita ada saja pasti rayuan-rayuan syaitan itu untuk menggelincirkan niatnya kita. Mhm. Kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa sama Allah supaya ditetapkan hatinya gitu. Untuk menjaga niat baiknya, untuk tetap diluruskan niatnya. Itu saja sih Kak. Mhm. Jadi filternya itu ke diri kita sendiri. Kita yang tahu, kita yang bisa menakar hatinya kita. Ketika dirasa-rasa, kalau seperti saya misalnya ya, Mhm. awalnya mungkin untuk menginspirasi atau ini, tapi ketika sudah dirasa-rasa terlalu banyak tujuan, mau tidak mau pasti ada hatinya kita merasa, ya Allah ternyata saya ini dia seperti ini ya. Mhm. Ketika timbul sudah perasaan-perasaan yang seperti itu, kalau saya pribadi, saya cepat-cepat hapus postingannya supaya tidak semakin berkembang. Mhm. Berarti langsung sadar dengan diri sendiri begitu ya? Ya, jadi takarannya itu adalah hatinya kita. Kita yang Mhm. lebih tahu. Kita yang lebih tahu. Jadi kalau misalkan mau mau ditanya bagaimana bagaimana tipsnya, itu kan kembali ke diri kita masing-masing. Mhm. Oke. Nah, Ustazah, ini ada pertanyaan yang masuk juga nih di via WhatsApp-nya Pro2. Bagaimana cara menata niat ya agar Ramadan itu tidak sekedar menjadi tren religius tahunan di kalangan anak muda, apalagi anak-anak muda yang mungkin hanya ikut-ikut tren begitu. Ya. Jadi gini, eh, niat itu semacam gambaran awal. Jadi bagaimana kita mau memandang bulan Ramadan ini, seperti itu pula niat yang akan terbangun dalam dirinya kita. Jadi kita mau melalui Ramadan seperti apa, kita menganggap Ramadan ini bagaimana. Nah, gambaran awalnya itu bagian-bagian untuk menata niatnya kita. Jadi kalau Rasulullah bilang, anggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Hmm.
Dengan anggapan seperti itu, tentu kita pasti akan memaksimalkan bulan Ramadan yang ada saat ini. Karena belum tentu di bulan Ramadan berikutnya kita akan berjumpa lagi. Sementara kan bulan Ramadan itu seperti yang saya sampaikan di awal itu ada banyak sekali keistimewaan. Jadi kalau bulan Rajab itu adalah bulannya Rasulullah, bulan Sya'ban adalah bulannya Allah, dan maka bulan Ramadan ini Allah ciptakan itu untuk manusia, untuk kita. Jadi disinilah peluangnya kita untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dan menghapuskan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi anggap ini sebagai Ramadan terakhir kita. Kita juga kan diperintahkan untuk menyambut Ramadan itu dengan bergembira, dengan bahagia. Dia itu ibaratnya seperti tamu agung gitu. Bagaimana kemudian kita di rumah ketika kita akan kedatangan tamu, nah, seperti itu juga kita menganggap Ramadan itu kita persiapkan segala-galanya dengan baik dan dipastikan dijaga konsistensinya. Jadi niat di awal itu untuk menatanya itu bagaimana kita memandang Ramadan itu tadi. Gitu Kak. Jadi, semoga bisa memberikan gambaran yang jelas dengan keterbatasan. Berarti bulan Ramadan ini salah satu kesempatan kedua kita ya bagi manusia yang pastinya memperbaiki arah hidupnya ya, Ustazah ya. Iya, betul. Jadi karena bulan Ramadan itu kan adalah bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yakin nggak umurnya kita ini sampai 1000 bulan? Tidak kan? Iya, betul. Jadi ini adalah peluang terbaik, jangan disia-siakan. Kita dianggap ini adalah Ramadan terakhir kita, maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu Ramadan berikutnya kita akan berjumpa kembali. Jadi salafus soleh terdahulu itu 6 bulan menjelang Ramadan itu mereka sudah berdoa. Berdoa sebanyak-banyaknya supaya Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan kan berdoa lagi. Iya. Supaya Allah jumpakan lagi. Jadi memang sepanjang tahun itu doa yang diulang-ulang adalah supaya berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu istimewanya bulan Ramadan. Oke. Ya, ini kita sudah di segmen terakhir ya. Masya Allah luar biasa sekali perbincangan kita ya bersama Ustazah Sarda. Nah, mungkin sebagai penutup nih Ustazah, bagaimana cara menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik kehidupan melalui kegiatan atau kekuatan niat yang benar. Mungkin yang terakhir ini, silahkan. Ya, untuk titik balik ini ya. Jadi yang terakhir itu saya mengajak kepada kita semua, kepada saya untuk kita mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan tekad yang kuat untuk beramal soleh, memperbanyak tilawah atau tadarus Al-Quran. Karena apa? Sejatinya Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Ramadan itu menjadi istimewa dan mulia karena di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia karena malaikat Jibril lah yang menurunkan wahyu Al-Quran. Perantara turunnya Al-Quran ini. Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi atau pengkulinya para nabi karena kepada Nabi Muhammad Allah turunkan Al-Quran. Sama dengan bulan Ramadan, dia menjadi mulia, menjadi istimewa karena di bulan Ramadan kemudian diturunkan Al-Quran. Jadi apapun yang melekat dengan Al-Quran itu mempunyai keistimewaan dan kemuliaan. Jadi kalau kita mau jadi umat yang terbaik, mau dinapis sama Allah dan Rasul Yaumul Akhir, isi bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Sebagai sekalipun kita belum paham makna artinya, tidak apa-apa, baca saja dulu. Nanti kita luangkan waktu juga untuk membaca Al-Quran. Karena puasa di bulan Ramadan itu pada dasarnya adalah media supaya kita itu tidak terdistraksi, benar-benar fokusnya itu untuk Al-Quran. Nah, karena dengan puasa kan kita jadi hawa nafsunya kita itu tertekan, kemudian
termasuk nafsu makan dan minum. Jadi kita lebih fokus pada ibadah, lebih fokus untuk membaca Al-Quran. Nah, jangan terbalik ketika bulan puasa malah jor-joran ngurus takjil, apalah, jadi memuaskan hawa nafsu setelah buka puasa. Iya. Padahal sebenarnya puasa itu justru media berlatihnya kita untuk agar tidak terdistraksi. Jadi kita bisa fokus dengan ibadah. Siang hari begitu, malam hari pun seperti itu. Gitu kan. Oke, intinya jangan hanya di awal ya Ustazah ya. Harus sampai akhir ini, harus konsisten begitu. Jadi karena begini, kalau kebaikan yang senantiasa kita ulang-ulang, kita kerjakan dengan istiqomah, itu nanti perlahan-lahan akan menjadi kebiasaannya kita. Nah, ketika di bulan Ramadan kita 30 hari kita dalam madrasah ingin menempa dirinya kita, insya Allah itu akan menjadi kebiasaan. Ada sesuatu yang kurang. Jadi keberhasilannya kita melalui bulan Ramadan ini bukan diukur dengan tuntasnya tuntasnya puasa kita atau sedekah-sedekah kita, tapi kemudian konsistensi pasca Ramadan itu. Mungkin terlalu jauh ya bicara, ini masih di awal Ramadan. Iya. Banyak materi-materi yang berkaitan dengan untuk mengisi jadi bulan Ramadan itu jangan hanya dilalui begitu saja, perbanyak juga kajian-kajian keilmuan yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Jadi kalau ceramah-ceramah tarawih di masjid atau ceramah subuh itu jangan hanya sekedar lewat, karena itu bagian dari fondasi kita menguatkan keilmuan kita tentang bulan Ramadan ini. Ilmu itu penting untuk menguatkan amalan kita. Itu dari saya. Oke, baik, luar biasa, alhamdulillah, masya Allah. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya pemaparan yang pastinya sangat bagus, penyampaiannya juga di Tauladan. Dan terima kasih untuk Ustazah Sarda Muhdar ya. Semoga tetap sehat selalu, ibadah puasanya bisa berjalan dengan lancar, dan pastinya ilmu yang diberikan bermanfaat ya di sore hari ini. Dan semoga juga di gerbang Ramadan ini kita semua mampu menata niat ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Ustazah Sarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Oke, itu dia tadi ya teman Pro 2 Tauladan tanya Ustaz di bulan Ramadan. Dan jangan kemana-mana, nanti Tauladan ini akan kita hadirkan setiap hari ya selama bulan suci Ramadan. Dan kita cukupkan untuk di hari ini.